Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda, ayah dan bunda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu materi mengenai. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas apa itu data. Data itu adalah informasi atau keterangan yang kita peroleh berdasarkan fakta. Nah, untuk kita mendapatkan data, yang pertama kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Kemudian kita menyajikan data. Cara untuk mengumpulkan data kita bisa lakukannya dengan wawancara. Mungkin kalian sudah pernah ya melakukan wawancara. Wawancara itu adalah tanya jawab secara langsung kepada orang yang akan kita dapatkan datanya. Kemudian dengan cara pengamatan atau sebutannya observasi, yaitu dengan cara mengamati suatu objek yang akan kita cari datanya dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan data, kita dapat menyajikannya dalam sebuah tabel maupun diagram data. Kita kumpulkan sudah terkumpul semua, maka langkah pertama untuk memudahkan kita membuat diagram batang adalah dengan membuat tabel terlebih dahulu. Ini Bu Resi sudah memberikan contoh. Ini adalah pengumpulan data dari 5 siswa kelas 4. Ini adalah nilai ulangannya. Agnia mendapatkan nilai 100, Habibi 80, Muhammad Izam 95, Hilwa 85, dan Hasan 90. Nah, setelah data sudah terkumpul, selanjutnya kita membuat tabel. Tabel itu seperti ini. Tabel adalah data yang dibuat dengan membuat kolom-kolom seperti ini. Yang pertama di sini kita buat nomornya terlebih dahulu. Karena di sini ada 5 siswa, maka nomornya sampai dari 1 sampai 5. Kemudian di sini ada nama siswa, maka kolomnya kita buat nama siswa dan diisi nama-namanya kelimanya. Kemudian di sini ada nilai. Kita buat kolom nilai. Masukkan nilai sesuai data yang kita peroleh. Nah, ini tahap kedua. Untuk kalian lebih memahami data yang kalian sudah peroleh, kalian coba buat pertanyaan seperti ini. Nilai ulangan Hilwa adalah, kita bisa membaca di tabel ini. Hilwa di sini mendapatkan nilai 85. Maka ditulis di sini nilai ulangan Hilwa adalah 85. Nah, ini tandanya kalian sudah paham data yang sudah kalian buat. Bagaimana dengan membuat tabel ini lebih mudah kan dan lebih rapi dibandingkan data yang dikumpulkan seperti ini. Kemudian nilai ulangan Habibi adalah, kita tinggal mencari nama Habibi dan nilainya di sini. Nilai ulangan Habibi adalah 80. Kemudian siswa yang nilainya 90 adalah, berarti ini kita lihat di kolom nilai. Cari nilai yang 90. Siapa namanya? Nah, di sini langsung diketahui. Yang mendapatkan nilai 90 adalah Hasan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siswa yang nilainya tertinggi adalah, di sini ada nilai 100, 80, 95, 85, dan 90. Kita sudah tahu yang tertinggi dari angka yang kelima ini adalah 100. Siapa yang mendapatkan nilai 100? Kita lihat nama siswanya. Agnia. Kita tulis. Nah, lebih mudah kan? Ketika kita sudah mengumpulkan data, dibuat ke dalam tabel. Selanjutnya, selain tabel, kita dapat
membuat penyajiannya dalam bentuk diagram batang. Setelah kita melakukan penyajian data dalam bentuk tabel, selanjutnya kita akan membuat ke dalam bentuk diagram batang. Langkah untuk membuat diagram batang, yang pertama kalian perlu yang namanya penggaris. Kemudian alat tulis. Yang pertama yang akan kalian lakukan setelah alatnya sudah tersedia, yang pertama adalah buatlah terlebih dahulu 2 garis seperti ini, garis mendatar dan garis tegak. Setelah itu, di sini dalam tabel ada kolom nama siswa dan nilai. Nama siswa kita simpan dalam garis yang mendatar. Pertama, kita beri jarak terlebih dahulu. 1 nama itu kita akan membuat misal 2 cm. Jaraknya 2 cm. Kita beri keterangan di bawahnya. Yang pertama, Agnia. Kita tulis di sini. Agnia. Yang kedua, Habibi. Habibi. Kemudian Izam. Kemudian Hilwa. Dan terakhir Hasan. Ini untuk mengisi garis yang mendatar. Nah, garis yang tegak lurus ini adalah nilai-nilai mereka. Kita mulai dari 0 ya. Karena ini nilainya puluhan, maka kita cukup untuk menulis puluhan. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini adalah untuk nilai. Dan ini kita beri keterangan nama siswa. Nah, ini rangka dalam membuat diagram batang sudah. Sekarang langkah selanjutnya yaitu kita membuat batang-batang sesuai dengan nilai yang diperoleh masing-masing siswa. Agnia mendapatkan nilai 100. Selanjutnya, jika kita sudah membuat kerangkanya, kita membuat diagram batangnya. Nah, batang itu seperti ini, bentuknya persegi panjang ya, ke atas. Tadi Agnia, kita lihat tabel terlebih dahulu ya. Agnia memperoleh nilai 100, berarti kita membuat garisnya ini sampai ke titik 100 ya. Seperti ini. Kemudian Habibi nilainya 80, berarti kita membuat nilai sampai 80. Kemudian Izam nilainya 95. Nah, di sini kan puluhan. Kalau 95 berarti di tengah antara 90 dan 100, maka ini di tengah-tengah antara 90 dan 100 ya. Ini menunjukkan data Izam adalah 95. Kemudian Hilwa nilainya adalah 85. Kalau 85 berarti lebih dari 80, berarti di tengah antara 80 dan 90, berarti di sini ya. Baik, selanjutnya Hasan. Hasan ini nilainya adalah 90. Maka datanya buat terlebih dahulu garis yang seperti ini ke atas. Kemudian garisnya sesuaikan dengan titik ini. Selesai. Ini adalah diagram nilai ulangan dari, kita beri judul ya. Diagram
nilai ulangan 5 siswa kelas 4. Selesai, kalian sudah bisa kan membuat diagram batang seperti ini? Mari kita latihan. Sebagai latihan, kalian silakan isi evaluasi bab 6 halaman 143 sampai 144. Selanjutnya, silakan kalian mengumpulkan data tentang nama lengkap 5 teman kalian, kemudian tulis hasilnya dalam tabel seperti ini, dan selanjutnya membuat diagram batangnya. Selamat berlatih.